Baiklah, jadi selamat sore. Ini Bapak recordnya pagi-pagi. Jadi untuk pembelajaran matematika mau tidak mau kita harus lakukan secara online ya. Berhubung dengan situasi negara kita yang seperti ini. Jadi silakan masing-masing kalian nantinya berdoa di rumah agar kondisi negara kita cepat membaik dari virus corona ini supaya kalian bisa tetap masuk ke sekolah seperti biasa. Ya. Jadi seperti yang Bapak janjikan, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika tentang garis singgung lingkaran ya. Nah, di sini ada pendahuluannya, tidak perlu dibahas ya. Yang perlu nih di sini nih, peta konsep ya. Jadi untuk hari ini nanti Bapak bagi jadi 2 video ya. Nanti video pertama kita akan pahami dulu apa itu pengertian dari garis singgung lingkaran, sifat-sifat garis singgungnya ya. Nah, baru kemudian video yang kedua kita akan membahas soal-soal tentang menentukan panjang garis singgung lingkaran ya. Yang untuk hari ini kita akan membahas tentang bentuk segitiga siku-siku terlebih dahulu ya. Ini nantinya masih ada erat kaitannya dengan pembelajaran bab 1 yaitu tentang Pitagoras. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu sebentar tentang siapa sih pencipta tentang ilmu tentang persamaan garis singgung ini ya, tentang garis singgung lingkaran ini. Jadi yang menemukannya itu adalah Isaac Newton ya. Isaac Newton ini udah seringlah kita dengar di pelajaran fisika juga ada di IPA lebih tepatnya. Itu dia ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, yang perlu diketahui itu apa sih kegunaannya atau konsep aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari nih garis singgung ya. Jadi konsepnya itu di sini sudah ada 3 contoh. Yang pertama itu ada katrol ya, katrol. Nah, biasanya nih kalau kalian ada sumur galian di rumahnya itu biasanya menggunakan katrol ya. Nah, ini contohnya ya, ada Pak Anies yang lagi menimba air ya, menggunakan katrol nih, katrolnya nih ya, kalau kalian lihat nih ya. Tuh. Kemudian yang kedua ini buang aja. Yang kedua itu, nah ada yang tahu nih, terutama yang biasa sering modifikasi motor nih ya, ini apa namanya kira-kira kalau tahu? Pak kasih waktu dulu nih ya. Jadi ini namanya adalah gear motor ya. Nah, tanpa gear motor nih, motor yang biasa sering kalian gunakan ke sekolah itu tidak akan bisa jalan ya. Karena apa? Gear motor ini gunanya untuk menggerakkan si roda motornya itu ya. Jadi itu dia pentingnya konsep dari garis singgung lingkaran ini. Kemudian yang ketiga itu ada dalam bidang astronomi ya, itu garis singgung persekutuan itu juga terjadi dalam penggarisan gerhana matahari ya. Ini dia contohnya, gerhana matahari, gerhana bulan itu bisa ya. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu nih, apa itu pengertian garis singgung lingkaran ya. Sekarang perhatikan di situ ada titik G, K, L, dan P. Nah, sekarang perhatikan dulu nih garis G ya. Garis G itu yang di bawah tuh, nampaklah garis G yang mana ya. Nah, garis G di situ jika digeser-geserkan terus ya, geserkan terus ke atas ya, tuh berpindah ke K, kemudian berpindah ke L, dan kemudian akhirnya berpindahlah dia ke P ya. Nah, garis P ini sendiri disebut sebagai garis singgung lingkaran. Atau kalau bisa kita bilang, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang menyentuh ke bagian salah satu titik di tepi lingkaran. Itu dia pengertian dari garis singgung lingkaran dulu ya. Nah, kalau misalkan Bapak gambarkan ya, kalau bahasa kitanya tuh ibarat kata garis singgung lingkaran itu garis yang gentes lingkarannya saja, nggak lebih ya. Jadi misalkan kalau ada lingkaran ya, kalau ada lingkaran nah nih ibarat kata ada lingkaran seperti ini ya, kalau ada lingkaran seperti ini, nah
Ingat, dia hanya menyentuh saja, tidak lebih ya. Jadi misalkan Pak, kalau ada garis kayak gini nih. Nah, kalau ada garis seperti ini ya, ini kita namakan garis K misalkan ya. Nah, ini bukan dinamakan garis singgung lingkaran karena apa? Sekali lagi, dia tidak menyentuh tapi membelah lingkarannya atau memotong lingkarannya. Jadi kalau ibarat kata yang mana Pak garis singgung lingkaran? Nah, ini anggap aja nih, ini kita kasih titik di sini ya, bagian tepinya kita kasih titik. Nih, tarik garisnya. Ya, ingat, dia hanya gentes saja kalau bahasa kita ya. Nah, nih. Berarti yang ini kita namai misalkan garis M ya, garis M nih. Ya. Nah, yang garis M itu merupakan garis singgung lingkaran karena apa? Sekali lagi dia hanya menyentuh, tidak lebih ya. Atau misalkan Pak, boleh enggak posisinya di tempat yang lain? Boleh juga ya. Misalkan nih, nah, nih gambarnya kurang rapi ya. Nah, tahulah paham maksudnya kan. Nah, yang di bawah ini misalkan namanya garis L ya. Nah, ini juga garis singgung lingkaran. Boleh di mana saja asalkan dengan syarat tadi ya. Dia hanya menyentuh bagian tepi lingkaran saja, tidak lebih ya. Itu dia untuk pengertiannya dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan dulu tentang pengertian garis singgung lingkaran. Intinya garis singgung lingkaran itu kalau bahasa kitanya garis yang menggentes ke bagian tepi lingkaran, tidak lebih ya. Jangan sampai memotong kayak seperti ini, jangan sampai seperti itu ya. Dia hanya menyentuh bagian tepi lingkaran. Ingat, hanya satu titik juga syarat menyentuhnya ya. Itu dulu untuk pengertian lingkarannya. Silahkan dicermati tentang pengertian garis singgung lingkarannya. Silahkan ditanyakan di grup kita jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.